Hidayatul fata wallahu bil ilmi wat tuqa idza lam yakunu la'ibar lidati. In the name of Allah, your life must be with knowledge and taqwa. If unknowledgeable and no taqwa, so no joke. And now, we face the fourth industrial revolution. The fourth industrial revolution, its concept was first introduced by Prophet Muhammad. It was a book entitled The Fourth Industrial Revolution. He is originator of the World Economic Forum, or WEF. Prophet Muhammad explained that the fourth industrial revolution can change our way of life, work, and social revolution. But technology advance supporting the growth of industries, including the industries that produce plastic waste. And did you know our country, based on data from Georgia of University at 2050, Indonesia is the second country which manufactures plastic waste into the sea. But we can solve it with Sujaja Gilhaya. Let's begin our tour and give me attention, please. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Subahi, mahasiswa Universitas Islam Nusantara Bandung, dengan bangga mempersembahkan karya tulis ilmiah kandungan Al-Quran berjudul Sujaja Gilhaya, inovasi media penanaman tumbuhan menggunakan botol plastik dengan busa pada air yang akurat. Inspirasi upcycling dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Di bawah bimbingan Ibu Hajah Nurjana Amna MPD. Nah, selanjutnya apa sih itu Sujaja Gilhaya? Secara etimologi, Sujaja Gilhaya berarti botol untuk kehidupan. Nah, Sujaja Gilhaya lahir dari sebuah keprihatinan, respon terhadap perkembangan revolusi industri 4.0 yang mendukung juga kemajuan dan tumbuh pesatnya industri, tak terkecuali dengan industri-industri yang menghasilkan limbah plastik. Kalau kita lihat datanya, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Our Book in Data, bahwa setiap tahunnya produksi sampah plastik dunia mengalami peningkatan. Terhitung dari tahun 1950 hingga tahun 2015, angkanya mendapati angka 380 juta ton per tahun. Nah, apakah ini suatu hal yang luar biasa? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengungkapkannya dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi ya'malu la'allahum yarji'un, yang artinya telah tampak kerusakan fil bahri wal bahri, di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Dalam tafsir Al-Misbah juz 10 halaman 239,
Prof. Shihab menjelaskan bahwa bencana adalah tanda-tanda yang Allah berikan untuk memperingatkan manusia supaya mereka kembali ke jalan yang lurus. Nah, jalan lurus yang seperti apa yang dimaksud? Bahwa kita harus melakukan perbaikan. Salah satunya dengan melakukan upcycling. Nah, upcycling itu sendiri apa? Upcycling merupakan gagasan yang berkembang sekitar tahun 1969. Nah, dalam buku Cradle to Cradle ada ciri khusus upcycling, yaitu konservatif terhadap lingkungan, kemudian menghasilkan suatu produk yang baru, nah kemudian mempunyai kualitas yang lebih baik, dan intinya adalah mendaya gunakan sesuatu yang tadinya sudah tidak bermanfaat menjadi upcycle, menjadi lebih bermanfaat dan lebih bernilai guna. Zujajah Nilhaya sebenarnya mengambil ide dari alam, dari tumbuhan, dari ekosistem yang Allah ciptakan. Contoh halnya ekosistem hutan. Sekarang coba mari kita pikirkan, setiap saat kita dapat mengambil segala sesuatu dari hutan, mengambil manfaatnya, batangnya, buahnya, daunnya, dan semuanya. Tetapi apakah kita selaku manusia perlu menyirami hutan? Bahkan ketika tidak turun hujan. Nah, isyarat otomatisasi ini sudah Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Dan kami lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai tumbuhan yang indah. Quran surat Al-Hajj ayat 5. Nah, dalam tafsir Fi Dhilalil Quran karya Sayyid Qutb juz ke-8 halaman 104 dijelaskan bahwa ketika air turun maka tumbuhlah dan suburlah tanaman-tanaman. Nah, kejadian ini sebelum direkam oleh ilmu pengetahuan sudah lebih dulu direkam oleh Al-Quran, yakni ketika air turun, tanah memberikan rongganya sehingga air bisa masuk kemudian bisa tumbuh subur. Selanjutnya dalam tafsir Al-Misbah juz ke-8 halaman 155 dijelaskan bahwa awalnya bumi itu kering kerontang, namun setelah turun hujan, suburlah ia, tumbuh-tumbuhan karenanya dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang indah. Sedangkan dalam tafsir Al-Yasar, Kementerian Agama Arab Saudi dijelaskan bahwa ada 3 hal ketika Allah turunkan hujan. Yang pertama, tumbuhlah, kemudian suburlah, dan hiduplah. Kami juga mengambil Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan buminya itu bersatu padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Dalam tafsir Al-Misbah juz 8 halaman 43 dijelaskan bahwa segala sesuatu penciptaan awal mulanya dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Termasuk juga dalam ilmu bidang yang lain, salah satunya di sitologi, dijelaskan bahwa untuk tumbuhnya sel, baik itu tumbuhan maupun hewan, harus ada zat berupa air. Nah, selanjutnya mengenai solusi yang ditawarkan sebelum Zujajah Nilhaya, ide mengenai upcycling, maksud saya ada recycle sebelumnya, ada hidroponik yang dicanangkan oleh William Frederick pada tahun 1929 dari University of California dalam kampanyenya Solution Culture, menjelaskan
menjelaskan tentang hidroponik sebagai solusi alternatif pemanfaatan botol bekas. Kemudian media yang serupa dengan zujajah lil haya ada pula polybag. Polybag terbuat dari plastik, sama halnya dengan pot, akan tetapi dilengkapi dengan lubang untuk aerasi udara, aerasi akar tumbuhan. Dan selanjutnya gagasan yang baru yang diajukan adalah zujajah lil haya. Di bagian atasnya terdapat kadar air. Jadi mengambil dari tadi yang hutan bahwa kenapa kau tidak perlu menyirami, karena semak dan daun yang jatuh membentuk kadar air sebenarnya. Kemudian di bawahnya ada mekanisme water sprinkler atau penyiraman air sederhana. Nah, air dari kadar air kemudian masuk ke water sprinkler, kemudian dibagikan ke tumbuhan yang ada di bawahnya. Dilengkapi juga dengan mulsa non-organik dari plastik untuk menghindarkan dari hama, lubang ventilasi untuk masuknya udara, dan di bawah tetap ada tanah dan kompos, dan di bawahnya ada lubang sistem polybag. Nah, selanjutnya lalu bagaimana teknik implementasi gagasannya? Awalnya kita melakukan perencanaan gagasan. Kemudian kami temukan zujajah lil haya. Dalam uji coba kami telah melakukannya, dan tanaman yang cocok salah satunya adalah tumbuhan bidara. Nah, untuk rekomendasi selanjutnya tumbuhan cabai pun bisa menggunakan media ini. Untuk selanjutnya kita aplikasikan pada khalayak umum pada scoop terbatas. Ketika sudah didapatkan hasil yang lebih maksimal, kemudian dilakukan penyempurnaan, maka kita lakukan publikasi. Publikasi dilakukan secara publikasi ilmiah dan juga publikasi melalui media elektronik. Dan yang sudah kami lakukan sebagai tahap awal uji coba, kami publikasi dengan komik zujajah lil haya dengan tokoh ada dua orang yang saling berinteraksi. Kemudian kami lakukan kerjasama. Tentu agar hasilnya memuaskan, kita lakukan kerjasama dari pemerintah pusat, kemudian Kementerian Ristekdikti, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup, dan komunitas atau kelompok pecinta alam dan kelompok pemerhati lingkungan. Selanjutnya pada tahap akhir kita melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana progres atau perkembangan dari zujajah lil haya ini. Okay, that's all about my presentation. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit jasa dulu, saya belum melihat masalahnya di mana ada kekacauan. Ini kalau melihat tunggal satu botol dia itu satu botol. Jadi sifat masifnya dan itu bagaimana dari skala besarnya itu seperti apa, kayak ini ayatnya juga kan. Jadi bukan tunggal satu botol, kemudian anak-anak melakukan dan dengan mudah. Saya juga belum jelaskan ini tanaman itu sampai umur berapa di dalam botol, katanya dari minyaknya seperti itu. Ya, sebelum itu saya silakan di. Jadi sebenarnya yang menjadi permasalahannya adalah melimpahnya botol plastik sama botol plastik. Kita tahu sampai di tahun 2015 seekor hiu di perutnya penuh dengan botol plastik. Nah, lalu kita yang lakukan idenya sebenarnya gagasannya berupa upcyclingnya yang kita lakukan dengan ayat tadi yang ayat 41. Nah, kemudian yang di dalamnya sebenarnya botolnya kita potong terlebih dahulu, kemudian tanamannya dimasukkan. Nah, teknik seperti ini sebenarnya untuk teknik pindah semai untuk sementara berlatar belakang tadi. Kenapa harus ada water sprinklernya, bahwa pengairan dari atas lebih optimal daripada hanya mengandalkan yang dari bawah.
Baik, saya lanjutkan. Ma makna sujud? What's the meaning of sujud? Sujaja, sujaja ada yang mengartikannya plastik, ada yang mengartikannya botol plastik. Setelah kami konsultasikan dengan bagaimana Anda tahu bahwa sujud itu maknanya plastik? Dasarnya apa? Penjelasan dari Pak. Sujud itu maknanya proses kaca. Ya, sujud itu maknanya dari mana? dalam kamus apapun kalau Anda cek, bahkan di dalam Al-Quran itu ada. Udah tahu bos liga itu kaca udah Karena kau bergabung jadi sujud itu kan. Nah pertanyaan saya, media yang digunakan dalam apa ini, apa gagasan Anda itu disebut dengan apa? Yang sudah jadi kaya ini berbahan apa? Silakan. Medianya berupa botol plastik yang tadi bahannya. Jadi yang tidak termanfaatkan terbuang. Untuk ukurannya botol 1 liter lebih optimalnya kami potong, kemudian di atasnya kami sambung dengan Jadi ada miss. Jadi antara name ya, antara nama isu dengan mainnya ya, dengan media yang Anda gunakan untuk implementasi gagasan. Jadi ini agak, saya makanya tadi saya kaget gitu ya. Namanya kalau sujud jadi hayat, gitu ya. Tapi ternyata pakai plastik. Baik, jadi ini mungkin bisa diteliti lagi karena ini menjadi inti dari gagasan. Saya terima kasih. Dilanjut oleh Ustaz yang baik, tetap lalu. Setelah ini lalu Ustaz Sindi. Ya, baik. Tadi dari Ustaz itu ya, surah dari sedang kita buka memang sudah buka misbah yang menjadi lampu, ya kan? Nah, penerang. Nah, dalam konsep itu tadi saya berpikir sebagai kaca, ya kan? Kaca itu sebenarnya ada yang jenis plastik. ada plastik. Nah, selama ini salah seorang rekan saya sudah berhasil ya bertampung dari hidroponik, ya kan, dengan nilai tambah yang amat sangat besar ya, dan kalau itu bisa dia dapat sekian rupiah. Nah, ini kan Anda mau meningkatkan nilai hidroponik, belum bisa beruji gambaran namanya tadi. ya anak-anak Dengan suruh posisi pulang tadi kan memang karena saya nampak seperti botol ini, kan begitu kan? Nah, bukan karena ilhami misalnya nilai tambah sebuah apa seperti dalam Al-Quran tadi itu kita analogi ya, analogi. Misalnya kalau kita punya ini tadi ya kan, kita masukkan misalnya madu, nah, maka ada yang mahal, ya kan, putih sekian, lalu dalam madu sekian, dan madu. Nah itu kan, itu nilai tambah juga, bukan itu maksudnya, bukan konsep. Nah jadi dalam hal ini dalam realisasi recycling kan ada downcycling ya kan. Jadi kalau yang downcycling tadi biasanya apa? Tidak bernilai tambah tinggi kan? Ini kan bernilai tambah tinggi yang lebih besar dari apa? Nilai apanya tadi? Nilai tambahnya tadi sangat tinggi. Beda dengan downcycling. Nah, tetapi di dalam implementasi yang nanti belum meyakinkan bagi kami ya untuk posisi itu tadi. Misalnya ukuran indikator yang tadi disebut dengan hidroponik sekian dengan ini tadi kira-kira berarti sekian itu yang kita ingin jelas di dalam kaitan ini. Bisa menjelaskan kira-kira. Nah, jadi kenapa kami beri nama upcycling? Karena tadinya tidak berdaya guna upcyclingnya, dan hidroponik pun sebenarnya masuk ke dalam upcycling. Nah, kemudian nilai lebih yang ingin kami tonjolkan adalah pemanfaatannya, karena menurut Dr. Dini Mardiana SI bahwa pengairan dari bawah saja kurang optimal, dan ternyata pengairan dari atas itu terimbangi
dalam skala besar sudah dibuktikan bahwa yang pengairan dari atas, apalagi yang diinjeksikan menjadi embun, itu lebih tertangkap oleh sampai pada daunnya yang berbulu-bulu lebih tertangkap. Nah, itu yang menjadi titik konsennya di air bagian atasnya. Yang selama ini hidroponik dari air bagian bawah. Iya. Dan hidroponik yang tadi kan kita padankannya dengan hidroponik yang botol, bukan dalam skala besar yang kita bandingkan. Makanya yang kita bandingkan yang sesama penggunaan botolnya tadi. Nah, kalau yang dari bawah hanya mengandalkan kapilaritas tadi, ada yang menggunakan sumbu, dan ada juga yang menggunakan akar saja untuk mengambil air bersih. Kalau jaminan bahwa air di atas itu mendapatkan air dari pohon-pohonan atau kan air yang ditanamkan ke bawah dari sorongnya kan harus ada air, isi air juga. Dari mana sumbernya? Apakah manual dengan tenaga orang atau mengharapkan dari alam, dari buka, hujan? Kalau airnya memang latar belakangnya salah satunya yang dituliskan itu karena kita sering tanaman kita mati karena ditinggal bepergian. Apalagi kalau misalkan mahasiswa anak kos berkegiatan sampai 1 minggu, ketika dibiarkan mati tanamannya. Akhirnya kami menggagas ide pengairannya dari atas, dan untuk yang kisaran 50 kisaran untuk yang 100 ml itu airnya dengan lubang yang kami desain, airnya bisa untuk mencukupi kebutuhan sampai 1 minggu. Jadi manual untuk airnya. Sebenarnya ada lubang. Iya. Please answer in English. Do you think that all the plants can be grown in your system here? In my opinion, that can have better than the idea before. Not all the plants, but certain plants. Because and the system is very appropriate for seeding, not for plantation until production. Should be certain plant. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua ini menarik. Not irrigation cannot be controlled the amount of water for plant. Jadi tanaman tertentu membutuhkan jumlah air tertentu. Nah, kelemahan the weakness of top irrigation system cannot be controlled, tidak bisa mengontrol. Netes terus. Itu kelemahannya. Kalau tanaman tertentu kebanjiran mati. Karena istilahnya overholding kapasitasnya tidak sesuai. Bahkan nanti kalau kekurangan sampai pada titik lain permanen mati. Nah, bagaimana mengatasi itulah. Jadi teknologi ini yang susah. Izin jawab. Makanya tadi kami untuk yang tanaman yang bisa direkomendasikan baru tanaman di daerah. Dan untuk kelanjutannya akan ada tambahan seperti halnya selang infus. Jadi ketika di atasnya ventilasi yang air yang di atas itu masuknya di tekan itu keras, maka volume air yang jatuh akan lebih sedikit. Tapi kalau selangnya nanti longgar, maka akan lebih banyak. Makanya ini yang kami bagi adalah yang aplikatifnya, jadi yang bisa digunakan sesegera mungkin dan untuk semua hal. Jadi ada syarat lain bukan cakupan air, tapi antara lain tanaman yang berakar stabil. Itu yang perlu entah itu darah, entah itu padi yang lain. Kalau padi kecilnya dan tidak apa-apa.
untuk ketiganya misalnya berapa ya susah. Jadi ada beberapa faktor. Kebetulan negara itu kecil bisa, tapi untuk penanaman sampai menghasilkan kodam atau buah ini yang agak susah. Kalau tanaman sayuran begini ya, tahu kan sayuran yang angkanya 100 dan banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Ada Tapi wifi bagaimana kan? bentuknya adalah suatu Ada wifi penjelasan sini. bilang kesehatan dan Ada wifi ini pakai faktor wifi. tadi bahwa Kenceng. dalam Al-Quran ini zujajah itu artinya kaca, gelap kaca yang di beberapa surat ya, jadi di artinya bukan apa plastik kehidupan tapi kaca kehidupan. Limbah kaca memang bagaimanapun tidak bisa ditolerir dan harus di-recycle. Kalau plastik masih ingat bisa ditelan, hiu-hiunya hidup, tapi kalau hiu melek kaca baru pecah di dalam terus khususnya korengan bibirnya. Oke, itu makasih. Gelas kaca lakunya. Oke, cukup ya. Oke, buat tangan itu teman-teman yang terakhir. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.